Ya, salamnya agak lambat, agak lemah. Sudah sarapan belum? Belum 2 kali? Oh, belum 2 kali, Bapak Guru, Ibu Guru, belum 2 kali. Ya, nanti kita sarapan ya. Bawa makanan nggak? Oke. Burung balam terbang melayang. Terbangnya di malam hari. Marilah kita menjawab salam sebagai tanda umat Islam. Kemudian Bapak doakan yang menjawab salam akan hafiz 30 juz. Amin. Yang menjawab salam dengan keras nanti akan naik kelas. Amin. Yang kelas 6 yang di sana akan lulus semuanya. Amin. Bapak gurunya yang punya cicilan akan dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang dompetnya kering akan basah. Amin. Untuk itu Bapak ulangi lagi beri salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau naik surga, mau masuk surga dengarkan ya, tak boleh main-main. Yang main-main nanti nggak akan masuk surga ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang mulia ini guna melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita bersalawat. Ayo kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau masuk surga? Fokus di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak John Masgon Saragi, Sarjana Pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, dewan guru, dan tata usaha yang kami hormati. Kemudian, ini yang paling penting ini. Anak-anakku yang cantik-cantik. Mana yang cantik-cantik angkat tangan? Wah, cantik ya. Wah, berarti sudah cantik nih. Kemudian anak-anakku yang ganteng-ganteng. Na 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 na. Anak-anakku yang saya cintai, yang Bapak cintai. Sebenarnya anak-anakku ini termasuk sudah menang berada di dunia ini. Siapa yang tahu kenapa kalian menang? Ada yang tahu nggak? Karena zat yang ada di ayahanda kita yang masuk ke ovum ibunda kita itu berjuta-juta. Berjuta-juta zat yang mulia yang kalian inilah. Tapi cuma satu yang bisa hidup. Siapa yang bisa hidup? Ya kalian ini. Di antara yang berjuta-juta itu yang masuk ke dalam ovum ibu kita, hanya kita yang bisa hidup. Makanya kata atau kalimat yang keluar pada saat kita dilahirkan itu apa? Ada yang tahu? Kalau kita dilahirkan itu ada anak bayi dilahirkan bagaimana bunyinya? Ya kan? Itu adalah tanda kemenangan. Bagaimana lagi bunyinya? La 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 la. Ya, jadi itu adalah tanda kemenangan.
Kata Allah sebelum kita lahir, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kata Allah apa? Aku adalah Tuhanmu. Kemudian sebelum kita lahir, kita bilang apa? Memang betul bahwa engkau adalah Tuhan kami, sehingga kita bisa lahir. Kalau nggak ada seperti itu, kita tidak akan lahir, anak-anakku sekalian. Paham semuanya? Paham? Yang sana mau masuk surga nggak? Perhatikan di sini. Kita maknai peringatan Isra Mi'raj ini dengan dalil surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. Kita sama-sama baca boleh? Siapa yang tidak baca nanti nggak masuk surga. Ayo kita baca-baca. Kita sama-sama ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Jadi Isra Mi'raj itu, anak-anakku sekalian, itu memaknai dua hal. Pertama, hablum minallah, ya, berhubungan kita langsung kepada Allah. Ini dicatat, ingat ya, nanti ditanya oleh gurunya. Berhubungan kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Tetapi yang Rasulullah lakukan adalah hablum minan nas terlebih dahulu, baru hablum minallah. Apa yang Rasulullah lakukan? Pertama, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin salat kepada seluruh rohani-rohani Nabi dan Rasul kita. Berapa jumlah Nabi kita? Siapa yang tahu? 124.000. Berapa Rasul kita? 313. Ya, tetapi yang dikenal di dalam Al-Quran hanya 25. Makanya Rasulullah mengajak para Nabi dan Rasul untuk sholat bersama di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sholat di malam, sholat 5 waktu. Makanya yang pertama adalah hubungan antar sesama manusia, seperti Rasulullah mengajak para Rasul dan Nabi yang telah wafat, yaitu dengan rohaninya melakukan sembahyang sunat berjamaah sebelum naik ke langit. Begitu juga kita, anak-anakku sekalian. Bapak mau nanya, ya, sesuai dengan tema kita adalah landasan moral di era globalisasi. Nampaknya anak-anak kita ini kalau di sini sebenarnya moralnya bagus-bagus. Buktinya bisa diam, ya kan? Kelas 6, halo kelas 6. Nah, buktinya bisa diam ya. Tadi ribut, sekarang diam karena mau masuk surga. Di dalam hadis dikatakan, ridallah fi ridha walidaini, husnullah fi husnil walidaini. Anak-anakku sekalian dengar nih. Kata Rasulullah apa? Ridho Allah itu terletak di ridhonya orang tuh, sama dengan ridhonya Allah itu terletak di ridhonya guru-guru kita. Kalau guru-guru kita mengatakan kamu nanti tidak akan naik kelas, bisa jadi nak, bisa jadi. Kenapa? Karena itu merupakan doa. Anak-anak ini nakal nih, kalau nakal nanti bisa tinggal kelas, tidak lulus. Bisa jadi. Kenapa? Karena di dalam hadis itu dikatakan apabila kehendak orang tuanya seperti itu, maka Allah akan mengabulkan. Mau tinggal kelas?
Siapa yang mau tinggal kelas? Angkat tangan. Siapa yang mau lulus? Angkat tangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus mengikuti perintah dan aturan yang dilakukan, yang diberikan oleh guru. Kenapa guru itu orang tua kita? Ada yang tahu? Karena orang tua menitipkan kita di sekolah ini selama 8 jam lebih kurang. Selama berapa? 8 jam lebih kurang. Berarti orang tua kalian di sini adalah bapak dan ibu guru. Contoh, bapak dulu waktu masih kecil, perhatikan sini. Mau masuk surga enggak? Perhatikan. Waktu bapak masih kecil, begitu bapak naik sepeda, ya, ibu bapak mengatakan, "Brar," nama bapak dulu keren, Brar namanya. "Brar, belikan ibu terasi." Kata bapak apa? "Nanti lama, mau main dulu. Mau main, kalau dulu sini siapa? Latih-latih. Oh, apa? Oh, lato-lato. Kalau kita dulu ya, Pak sekolah ya, juga ada modelnya seperti itu, tapi agak berat. Ada juga dulu kami main seperti itu. Nanti lama main lato-lato dulu. Kata mama bilang apa? Tengoklah nanti. Kamu nanti akan kamu dapatkan. Dan ternyata nak, begitu bapak satu gayung, dua gayung sepeda langsung jatuh. Begitu jatuhnya bukan kena daging, tapi kena tulang kering ini. Tahu tulang kering? Kalau tulang kering kan putihnya keluar kan? Kata kawan-kawan, Brar, nasi keluar katanya. Nasinya keluar. Padahal bukan nasi, tulangnya keluar. Kenapa seperti itu? Ternyata pada saat bapak balik, bapak menangis dan bapak berpikir bahwa bapak itu telah durhaka sama orang tua. Makanya bapak minta maaf ya mak, maafkanlah Abrar mak, karena tadi tidak mau mengikuti perintah orang tua. Begitu juga kalian. Siapa yang di rumah hanya main game saja? Angkat tangan. Oh, ada juga. Ya. Siapa yang di rumah main game tapi belajar? Oh, semua ya? Oh, semua main game tapi belajar. Siapa yang belajar saja tidak mau main game? Oh, semua juga. Oh, berarti semua main game, tidak belajar, ya? Boleh, ya, tidak dilarang. Karena kalian ini memang lahir dengan multi teknologi, ya. Waktu bapak masih mengajar ada sekolah agama ya. Bapak dulu sebelum di sekolah negeri, bapak di sekolah agama. Itu ada abang kalian SMP itu tidak diberikan HP selama 3 bulan. Ini bapak ibu cerita yang kami alami. Ternyata pada 3 bulan tidak dikasih HP itu, beratnya yang awalnya 80 turun 60. Kenapa? Karena tidak ada, bagi dia itu tidak ada hiburan. Makanya datanglah kepada kami. Waktu itu kami juga guru agama di sana mengatakan, "Pak, gimana anak kami ini? Anak kami ini karena tidak belajar, makanya HP-nya kami simpan." Terus bapak mengatakan kepada orang tuanya, "Pak, HP-nya boleh diberikan, tetapi diberikan tugas." Contohnya seperti apa? Ya, ini contoh kepada anak bapak. Kebetulan anak bapak dua-duanya ada di Bogor, ya, di Pondok Pesantren Darun Najah Cipining Bogor, dan dua-duanya itu menggunakan jalur prestasi, ya. Syaratnya apa? Bila kamu mau masuk ke sana 1 hari harus satu halaman dihafal selama 3 hari. Kalau bisa mulai dari SMP, mulai dari SMA sampai perguruan tinggi gratis. Makanya pada saat itu orang tuanya mengatakan kepada anaknya, "Kamu boleh gunakan HP ini, tetapi harus nyetor 1 ayat. Pertama 1 ayat, susah banget. Tapi lama kelamaan bisa. Begitu hari-hari berikutnya kamu harus hafal 3 ayat. Bapak Ibu, kalau disuruh hafal surat, kalau dikasih HP pasti cepat hafal. Karena HP ini seperti nyawa juga bagi kalian, ya kan? Betul nggak? Betul. Ternyata dikasih 5 ayat bisa hafal, baru dikasih HP. Jadi kita berikan anak-anak kita pembelajaran, terutama orang tua murid, ya, memberikan seperti itu kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan saja seperti itu. Kenapa? Nanti
hal-hal yang buruk di dalam HP itu akan tertular kepada anak kita. Contoh, siapa yang di sini suka main fire apa? Free Fire. Bapak nggak pandai, tapi di situ ada omongan-omongan jorok, betul? Ada omongan-omongan jorok, betul? Betul. Akhirnya kita ikut-ikut, anak-anak ikut-ikut. Jadi itu tidak boleh kamu ikuti hal-hal yang tidak baik. Ya, karena waktunya hanya diberikan 1 jam. Sekarang Bapak mau kasih tahu tip untuk masuk surga, mau? Mau. Kata Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, anak-anakku sekalian perhatikan, nanti ada pertanyaannya, ya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, ya, di dalam firman Allah yang lain, kata Allah, innani anallah fa'buduni wa aqimus sholata lizikri. Itu surat Toha ayat 14. Allah mengatakan apa? Saya ini Allah. Pernah dengar Allah mengatakan begitu? Pernah baca enggak? Innani Allah, saya ini Allah. Ya, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain saya, bukan Bapak. Allah mengatakan seperti itu. Maka Allah mengatakan apa lagi? Ya, wa aqimus sholata lizikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bapak nanya, ada tak yang sholat 5 waktu di sini? Angkat tangan. Siapa yang sholat 5 waktu Bapak doakan akan masuk surga? Amin. Siapa yang sholat 4 waktu? Ayo 4 waktu. Siapa yang sholat 2 waktu? Maghrib sama subuh aja. Siapa yang sholat 1 waktu? Siapa yang tidak sholat sama sekali? Angkat tangan. Yang tidak sholat sama sekali Bapak doakan semoga juga masuk surga. Sekarang Bapak nanya nih, mau tak kalau Allah berikan kita siang saja, tak ada malam, mau nggak? Mau. Nanti rumah kita kering, cepat terbakar. Atau mau tak Allah berikan kita tuh hujan saja, siapa yang mau? Atau Bapak, atau Allah berikan kita apa ya, malam saja, siapa yang mau? Kalau malam saja nanti yang cantik-cantik tak kelihatan cantiknya. Kalau yang ganteng-ganteng nanti tak nampak gantengnya. Makanya Allah menjadikan siang dan malam, terang, hujan, panas. Kenapa? Karena Allah itu memberikan yang terbaik buat hambanya. Sekarang apakah kita juga baik kepada Allah? Kan tidak kan? Sholatnya aja bolong-bolong, ngajinya aja tahu ngaji. Kemudian tadi kepala sekolah suruh diam, tidak mau diam. Guru-gurunya suruh diam, tidak mau. Ya, kelas 6 perhatikan. Ya. Jadi cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah tiang agama. Bagaimana kalau rumah nggak ada tiang? Runtuh. Bagaimana Pak kalau saya ngaji terus tapi tidak sholat, masuk surga nggak?